Hai, kembali lagi bersama saya Ruli. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Mohon juga like, komen yang membangun, serta tentunya subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya agar saya semakin semangat. Memasuki abad ke-19, Aceh adalah sebuah negara independen yang kuat. Wilayah semenanjung Sumatera dan Selat Malaka menjadi jalur perdagangan yang sangat penting setelah terusan Suez dibuka. Sehingga Belanda sangat ingin menguasai Aceh karena jalur perdagangan yang sangat strategis tersebut. Pada tahun 1858, Tartak Siak disahkan, di mana Siak dan sekitarnya seperti Deli, Langkat, Asahan, dan Serdang jatuh ke tangan Belanda. Hal ini menjadi sebuah pelanggaran terhadap Kesultanan Aceh, di mana wilayah tersebut adalah wilayah Kesultanan Aceh sejak kepemerintahan Sultan Iskandar Muda. Karena hal tersebut, Aceh menenggelamkan kapal-kapal Belanda yang melintasi perairannya. Pada tahun 1871, Aceh membuat hubungan dengan Amerika, Italia, dan Turki, sehingga membuat Aceh mendapatkan dukungan dari dunia internasional sebagai negara independen. Rencana Belanda untuk menguasai Aceh dapat terhambat karena hal itu, sehingga Belanda menyerang terlebih dahulu pada tahun 1873 dengan mendaratkan lebih dari 3.000 prajurit di tanah Aceh dipimpin oleh Majen J.H. Kohler, dan dia langsung dead pada pertempuran tersebut. Belanda sangat kewalahan dalam upayanya menaklukkan Aceh, hingga pemerintah Belanda mengutus seorang mata-mata ahli tentang Islam yang bertugas mencari informasi dan kelemahan Aceh dari dalam. Ia bernama Snok Hurgronje. Bernama lengkap Christian Snok Hurgronje, lahir di Oosterhout, Belanda pada tanggal 8 Februari 1857. Terlahir dari keluarga yang menganut kepercayaan Protestan yang taat. Ayahnya bernama Jacobus Julianus Snok Hurgronje, adalah seorang pendeta yang dikabarkan tega meninggalkan anak dan istrinya demi hidup dengan selingkuhannya bernama Anna Maria Visser, yaitu bakal ibunya Snok Hurgronje nanti. Perselingkuhan itu menyebabkan ayahnya dipecat dari status kependetaannya. Singkat cerita, pada tahun 1874, Snok menjadi mahasiswa teologi di Universitas Leiden. Dia terpesona dengan berbagai macam agama, khususnya agama Islam. Mungkin ini diturunkan dari kakek buyutnya yang menjadi seorang pengarang buku tentang Nabi Muhammad dan pengikutnya. Bisa dibilang buku ini berisi tentang cara-cara atau tata cara untuk menghadapi Islam. Tentunya Snok sangat fasih berbahasa Arab. Pada awal tahun 1880-an, Snok berhasil mendapatkan gelar doktornya dengan disertasi tentang Mekah yang berjudul Pesta atau Festival Mekah, yang menggambarkan ibadah haji dengan rinci. Hal tersebut menarik perhatian pemerintahan Belanda karena Belanda sedang kewalahan menghadapi Islam di Indonesia, tepatnya Aceh. Karena pada masa itu, Islam di Aceh sangat kuat hingga sulit untuk ditaklukkan, membuat Belanda kewalahan. Dengan pengetahuan yang tinggi terhadap Islam, pemerintahan Belanda melihat potensi Snok untuk bisa menaklukkan Aceh. Pada tahun 1884, pemerintah Belanda memberi tugas pada Snok agar mempelajari Islam langsung pada intinya, yaitu Mekah. Tentunya dengan pembiayaan penuh. Disinilah kehidupan mata-mata Snok dimulai. Snok memulai misinya di Jeddah dan berkenalan dengan seorang bangsawan Indonesia yang dari mana beliaulah Snok belajar berbahasa Melayu. Karena bukan seorang muslim, rencana Snok untuk belajar Islam tersendak, bahkan untuk sekedar masuk ke tempat-tempat suci di sana pun dia tak bisa. Snok mencoba mendekatkan diri dengan para kalangan elit di sana untuk memuluskan misinya, namun gagal. Pada tahun 1885, akhirnya Snok mengumumkan keislamannya di depan qadi atau hakim di sana, dan berganti nama menjadi Abdul Al-Ghaffar, yang secara otomatis dia sudah bisa melanglang buana secara bebas di sana. Dan dikabarkan, tak lama setelah dia masuk Islam, Snok menghubungi teman sesama teolognya, membanggakan tentang betapa sumpah syahadatnya tidak dipertanyakan. Dalam misinya menyusupi Mekah, Snok berhasil memperdalam ilmu Islamnya dari ulama-ulama di sana. Ia mudah diterima karena pengetahuannya tentang Islam dan tentunya karena sudah bersyahadat. Dia juga banyak belajar mengenai Nusantara, utamanya Aceh, dari para jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji. Dia pun sempat menikah di sana. Pada akhir tahun 1880-an, Snok dikirim ke Nusantara dan menjadi peneliti pendidikan Islam di Buitenzorg, dan sekarang sudah menjadi Bandung, dan guru besar bahasa Arab di Batavia yang sekarang sudah menjadi Jakarta. Pada awal tahun 1890-an, Snok masuk ke Aceh dengan membawa nama Haji Abdul Al-Ghaffar. Bermodalkan ilmu agama Islam yang tinggi disertai kecakapannya dalam berbahasa Aceh, Arab, dan Melayu, Snok dengan mudah bisa masuk ke dalam tokoh-tokoh adat serta ulama-ulama Aceh. Ia menuliskan lebih dari 1.400 laporan tentang keadaan di sekitarnya selama ia berada di Aceh. Selama 7 bulan melakukan riset dan penelitian, Snok mengetahui masalah utama yang dihadapi Belanda untuk menaklukkan Aceh.
Meskipun sultan berhasil ditundukkan, para kepala daerah tidak akan ikut tunduk karena pengaruh ulama bagi para rakyat sangatlah kuat pada saat itu. Itulah mengapa sangat sulit menembus pertahanan rakyat Aceh yang keyakinan agamanya sangat kuat. Menurut Snok, cara menaklukkan Aceh adalah dengan cara memecah belah rakyat Aceh. Bagi masyarakat Aceh dulu, adat berbeda dari kanun dan resam. Adat adalah tata aturan bermasyarakat dengan landasan agama. Kanun adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh, sedangkan resam adalah kebiasaan sehari-hari masyarakat Aceh. Namun setelah Snok masuk ke Aceh dan mulai memasukkan ideologinya, adat dan agama menjadi terpisah dan secara bersamaan batas antara adat, kanun, dan resam menjadi kabur. Snok juga membuat sebuah buku laporan kepada pemerintah Belanda yang berjudul Aceh First Love, di mana berisi informasi-informasi penting mengenai Aceh dan cara-cara menaklukkan Aceh berdasarkan pihak mana yang akan dihadapi. Pada akhir tahun 1890-an, Snok diangkat menjadi penasihat pemerintahan Belanda untuk urusan kolonial dan bekerja di bawah J.B. van Hertz, selaku gubernur Belanda untuk wilayah Aceh pada masa itu. Namun, hubungan Snok dan gubernur tidak begitu baik karena perbedaan sudut pandang. Snok menyarankan agar penaklukan Aceh jangan dilakukan dengan peperangan yang nantinya akan menimbulkan masalah baru menurutnya. Hal tersebut membuat Snok kembali ke Belanda pada awal tahun 1890-an. Di sana dia menikah dengan seorang putri pendeta yang menambah keyakinan kita kalau dia tidak benar-benar mualaf. Ia died pada 16 Juli 1936 saat umurnya 79 tahun. Pada penghujung tahun 1890-an, Belanda berhasil menekan Aceh dengan dibentuknya divisi khusus di bawah pimpinan Hans Christoffel. Divisi ini dibangun atas dasar penelitian Snok selama berada di Aceh. Mereka melakukan serangan kejutan, penculikan, penyisiran hutan dan pegunungan, serta pembantaian warga sipil yang dianggap berkomplot. Teku Umar meninggal dalam serangan kejutan di Melabuh. Panglima Polim dan Sultan Teku Ibrahim menyerah akibat penculikan anggota keluarga. Pada awal tahun 1900-an, perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda dinyatakan telah selesai sepenuhnya. Meskipun perlawanan sepihak tetap dilakukan oleh masyarakat Aceh terhadap Belanda sampai ke pendudukan Jepang terhadap Aceh pada tahun 1942. Begitulah akhir kejayaan Aceh pada masa itu. Saya Ruli mohon pamit. Ciao.